Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif oleh saya, Ruslan Ramli. Ini adalah kali kedua kita bertemu. Jika sebelumnya kita bertemu pada Google Meet, maka pada pertemuan kedua ini by virtual, saya akan membawakan sendiri materi ini dan Anda akan mendengarkan lewat video. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan mengambil tema tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada pertemuan pertama, saya sudah menyinggung tentang ruang lingkup penelitian, bahwa penelitian itu adalah kegiatan ilmiah. Hanya saja banyak yang mengidentikan penelitian itu sebagai kegiatan yang sangat serius, kegiatan berat, dan seterusnya. Padahal penelitian ada juga yang sifatnya sangat familiar bagi kita. Ada yang disebut dengan penelitian non-ilmiah. Penelitian inilah yang sebenarnya sering kita lakukan. Saya ambil contoh ketika kita ingin membeli gadget, kita ingin membeli handphone, tentu kita tidak langsung ke toko. Tentu kita akan melihat spek dari gadget itu. Fiturnya seperti apa, fasilitasnya bagaimana, harganya berapa, modelnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kita kemudian membandingkan satu merek ke merek yang lain. Kalaupun satu merek yang sama, maka tentu kita akan mencari model. Oke lah, sama-sama kita suka Samsung. Tapi kan Samsung ada banyak ragamnya. Nah, perbandingan-perbandingan itu adalah bagian dari penelitian, tetapi ini yang disebut dengan tidak ilmiah. Berbeda dengan penelitian ilmiah, yang sifatnya memang memiliki metodologi. Baik, pada pertemuan kedua ini, saya membahas tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Nah, saya singgung kemarin bahwa taksonomi penelitian itu ada dua. Betul, ada yang kuanti dan ada yang kualitatif. Nah, ini perdebatan yang selalu diiringi oleh mahasiswa ketika berhadapan dengan seminar proposal ataupun tugas akhir. Maunya apa nih? Kuanti apa kuali? Kuali apa kuanti? Nah, setiap mahasiswa tentu berbeda pengetahuan, berbeda passion, berbeda kegemaran. Sehingga dia akan memilih sesuai dengan kemampuannya. Nah, bagaimana taksonomi penelitian itu? Ya, kuantitatif dan kualitatif. Aliran positivistik itulah yang memunculkan kuantitatif, sedangkan yang sifatnya fenomenologi ini yang melahirkan penelitian kualitatif. Nah, apa kualitatif dan apa kuantitatif? Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang selalu menggunakan analisis, di mana proses dan maknanya bersifat subjektif yang lebih ditonjolkan. Nah, proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan. Kemudian melakukan analisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke tema-tema umum. Kemudian melahirkan atau menafsirkan suatu makna. Nah, mengungkapkan data secara kualitatif, kemudian disajikan secara naratif. Naratif itu apa? Ya sifatnya bercerita, mengeksplorasi kalimat, paragraf, dan seterusnya. Jadi deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik yang menyangkut manusianya ataupun hubungannya dengan manusia lain. Jadi pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan, ataupun jalan pikirannya. Bisa juga
dia berasal dari dokumen, dari laporan, arsip, dan sejarah. Nah, ini kan ada kajian sosial, ada pendekatan dokumentatif. Jadi penelitian itu lebih banyak kepada dokumen-dokumen. Ya, itu banyak dilakukan oleh akademisi-akademisi sosial. Nah, sebagai peneliti kualitatif, maka kita harus tahu apa yang kita cari, gimana asal mulanya, dan apa hubungannya dengan yang lain. Maka kita mempelajari fenomena yang belum dipelajari sebelumnya. Dapat menambah dan memperkaya ilustrasi dengan dokumen-dokumen lain, antara lain dokumen tertulis. Kemudian memahami dengan baik topik yang diteliti dengan mempelajari secara simultan, melakukan triangulasi dengan metode gabungan. Kemudian mencoba memahami fenomena sosial dari perspektif keterlibatan aktor daripada menerangkan dari luar. Nah, bagaimana karakteristik penelitian kualitatif ini? Saya mengacu kepada Bogdan dan Biklen, sebagaimana diungkapkan oleh Sugiono. Dia katakan, pertama ya, dia bersifat alamiah, jadi langsung kepada sumber data, dan pemilih adalah instrumen kunci. Peneliti adalah instrumen kunci. Nah, jadi keterlibatan peneliti adalah sesuatu yang penting dalam penelitian kualitatif. Kemudian deskriptif, saya jelaskan tadi bahwa data yang terkumpul itu bersifat ya kata-kata, tidak menekankan pada angka. Bagaimana tafsiran kata-kata dimunculkan. Jadi penelitian ini karakteristik lainnya adalah dia menekankan proses daripada produk. Jadi bagaimana sebuah penelitian, proses itu yang terus diikuti. Jangan sampai ada sesuatu yang terputus sebab akan berbeda hasilnya. Kemudian, ya tadi induktif. Induktif itu apa? Dari khusus kepada umum. Nah, kemudian ada pesan atau makna di balik apa yang disajikan. Nah, itu menurut Bogdan. Nah, sedangkan menurut Yusuf, ya karakteristik atau ciri umumnya satu, dia natural, ya sebagai sumber data penelitian. Kemudian ada kesamaan tadi, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kemudian teknik yang digunakan umumnya ya data di lapangan sesuai dengan pengamatan. Nah, pengamatan di sini ada observasi. Dan tak kalah pentingnya adalah interview atau wawancara. Nah, selain itu, melihat analisis dokumen. Kemudian, lebih mementingkan proses, menganalisis data secara induktif, dan penekanan kepada makna. Nah, di luar itu ada rincian kontekstual. Kemudian ada triangulasi. Triangulasi ini ada berbagai cara. Misalnya Anda sudah melakukan penelitian tentang pemasaran. Anda sudah melakukan wawancara dengan informan. Maka itu salah satu bentuk triangulasi yang sudah ilmiah karena Anda melakukan wawancara. Kemudian akurasinya yang menjadi pertanyaan, apakah Anda wawancara pada orang yang tepat? Ketika pemasaran berbicara tentang dengan direkturnya itu sudah sangat tepat. Berarti triangulasinya berakurasi tinggi. Yang salah kalau wawancara itu dilakukan kepada orang yang bukan di bidangnya. Artinya triangulasinya jalan tetapi akurasinya yang salah, yang lemah. Ini bisa saja diulangi kalau kita bicara triangulasi. Kemudian subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Kemudian peneliti memandang fenomena sosial secara holistik, ya, bersifat umum dan fleksibel.
tahapannya ada beberapa. Pertama, ya kita sebut dia tahap orientasi. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan besar. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasakan, dan kemudian ditanyakan. Setelah itu, ya, kita harus mendapatkan data yang cukup, ya, yang bervariasi. Jadi dia masih random. Nah, itu pada tahap pertama. Kemudian yang kedua adalah tahap reduksi, atau ini udah mulai fokus. Peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk fokus pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini, peneliti menyortir data, kemudian memilah mana yang penting, relevan, berguna, dan ada kebaruan. Jika tidak penting, jika tidak relevan, kita singkirkan aja. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, maka data tersebut dikelompokkan menjadi kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap seleksi. Di sini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti menemukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh. Kemudian, proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan dilakukan secara sirkuler atau berulang-ulang. Nah, saya kira itu untuk penelitian kualitatif, berikutnya kuantitatif. Nah, ini adalah metode penelitian yang saling melengkapi. Tadi kita sudah mendengar kualitatif, sekarang kuantitatif yang lebih dekat dengan numerik. Jadi, dia adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantifikasi dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian, karakteristiknya, nah, pertama, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terstruktur, bisa lewat kuesioner, survei, ataupun polling. Kemudian hasil analisis didasarkan pada sampel yang merupakan representasi dari populasi. Kemudian studi yang sama bisa diulangi di kemudian hari untuk mencapai level reliabilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian semua aspek yang diperlukan untuk studi dipersiapkan secara matang sebelum mengumpulkan data, termasuk instrumen penelitian. Kemudian data berbentuk numerik, angka atau statistik. Nah, di sini peneliti menggunakan alat bantu analisis, ada software komputer untuk mengolah data. Ya, katakanlah untuk angka-angka SPS, SPSSK, apakah NVivo, dan seterusnya. Orientasi utama dari penelitian kuantitatif adalah mengklasifikasi, menghitung, mengkonstruksikan model statistik untuk menjelaskan apa yang sedang diteliti. Kemudian kuantitatif mengutamakan objektivitas data dalam mengkaji suatu fenomena. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian kuantitatif, ada eksperimen, ada korelasi, ada komparasi, dan ada survei. Kemudian, asumsi yang ada pada kuantitatif adalah, pertama, dia ontologis, menunjuk pada objek ilmu baik material maupun formil. Epistemologi, yaitu ilmu dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar sebagai hasanah ilmu yang bersangkutan. Kemudian aksiologis, yaitu kemanfaatan. Sedangkan hakikat di sini adalah bahwa manusia diatur oleh pola universal sehingga karakteristik dan subjektivitas itu tidak diperhatikan. Demikian
Saya kira untuk materi hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.